Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas man arada dzikri fa innahum maisatan dongka ya. Jadi kalau orang yang berpaling dengan agama Allah, dengan Al-Quran itu, pasti Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang sangat susah. Untuk itu umat Islam, umat Muslim, Al-Quran sebagai utamanya, jangan sampai lupa meninggalkan Al-Quran ya. Jangan sampai lupa untuk membaca Al-Quran dan melajarinya. Ukiya anna rajulan kana waqifan bi arafatin fi yadi sab'atu ahjarin faqal ayyatuhal ahjar ushidu anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa'awada al-ahjaru tahta ra'sahu fanama fara'a fi manami ka'anal yawmal qiyamati qad qamat wa nauhu siba fi wa wajabat lahunan fadabulanna ila babin nar fa idza hajaru min tilkal hajari alqi nafsahu ala babin nar wa jama'at malaikatul adab ala ra'fihi ara raf'ihi falam yutiquhu summa dahabu bihi ila babi akhar fa idza alai hajaru min al-asari sab'atu fa ajtami'atul malaikatu falam yuqadiru ala raf'ihi hatta dhaba ila sab'ati abwabin nar wa kana ala kulli babin ajarin hijrun min tilkal ajarin summa dhahabu ila arsy faqala Allah Ta'ala ya abadi asyhadta ahjara falam yudayya'u haqqaka fa kaifa udayyi'u haqqaka wa ana syahidun ala syahadatuka adkhiluhul jannah fal ma qaraba ilal jannan idza abwaaba maftuhatun bil fatahi allati huwa la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada fi subdatil wa'idin. Jadi ada suatu cerita itu, ada seorang laki-laki di wukuf di Padang Arafah. Ya, jadi pada waktu wukuf di Padang Arafah tersebut, seorang laki-laki itu bernikah tersebut memegang 7 batu. Ya, mau malang ujung roh ya. 7 batu tersebut, laki-laki tersebut bilang, faqala ayatul ahjaru asyhadu. Batu-batu yang kupegang, aku sekarang menyaksikan, aku bersaksi. Anna asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, batu-batu kau saksikan aku. Kau saksikan ya, aku ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, Rasulullah. Ya, fawadal ahjaru tahta ra'si fanama. Kemudian setelah memegang batu 7 batu itu dibacakan 2 kalimat syahadat. Ya, lalu batu itu ditaruhkan di kepalanya, di bawah kepala, dijadikan bantalan. Ya, dijadikan bantalkan tidur tersebut. Setelah dijadikan bantal, tidur beliau tersebut. Setelah tidur, fara'a fi manami, kemudian dia bermimpi pada tidurnya bermimpi. Kanal yaumal qiyamati qad qamat annahu husiba fa wajadat lahu nar. Setelah bermimpi, ternyata dalam mimpinya itu tersebut, sungguh hari kiamat itu sudah tiba, sudah terjadi, sudah tiba. Setelah sudah tiba, dia tersebut dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diadili, dihisab, diperhitungkan amaliyahnya, diperhitungkan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia pakai pada waktu hidup di dunia. Setelah dihitung, ternyata dosanya itu lebih unggul dibandingkan ibadahnya. Fawajabat lahunar, maka dia pemuda tersebut diwajibkan masuk ke dalam neraka.
fadahabu bihi ilal nar, ila babin nar, ya. Lalu apa? Lalu malaikatul maut tersebut membawa dia tersebut sampai ke pintu neraka. Begitu sampai ke pintu neraka, faidah ajaru min tilkal asyari. Tahu-tahu, ya enggak? Tahu-tahu yang batu disaksi yang dibacakan 2 kalimat syahadat tersebut, ya itu pada waktu dia itu mau dimasukkan ke dalam neraka, batu tersebut langsung menjatuhkan diri. Pintalkan alqi nafsihi, menjatuhkan diri ala babin nari. Jadi pintu neraka tersebut tertutup batu tersebut. Tertutup 7 batu tersebut. Begitu tertutup batu, ya enggak? Tertutup batu, pintu nerakanya tertutuplah. Artinya terbuka, akhirnya tertutup. Fa ajtama'atul malaikatul adab ala raf'ihi. Kemudian para malaikat penyiksa itu yang suka menyiksa tersebut itu, yaitu ingin mengangkat bersama-sama itu para tentara itu sama semuanya. Anak buahnya suruh untuk mengangkat batu tersebut. Tapi falam yutikuhu. Mereka itu tidak mampu mengangkat batu yang sebesar itu. Sampai pintu neraka itu tertutup oleh batu itu. Sumadabu bi ila babi akhar. Kemudian para malaikat itu membawa orang tersebut, pemuda itu, untuk dimasukkan ke dalam neraka yang lainnya. Faidan alaihi hajaru minal ajari sabatu fajtama'u malaikatu. Begitu pula sama juga. Begitu mau dimasukkan ke dalam neraka, batu yang ketujuh batu yang dibacakan 2 kalimat syahadat itu nutupi pintu neraka tersebut, dan para malaikat tersebut itu juga akan mengangkat batu yang dibacakan 2 kalimat tersebut. Tetapi para malaikat itu falam biqadiru ala rafihi, mereka tidak mampu untuk mengangkat tersebut, tidak mampu untuk mengangkat batu itu. Sehingga hatta dahabu asabatu ila sabati ababin nar, sehingga para malaikat itu sampai menuju pintu-pintu neraka yang ketujuh itu. Ternyata setiap pintu neraka itu ada batu yang menutupinya. Itu yang batu penutupinya itu. Ya. Jadi batu yang menutupinya, batu yang dibacakan 2 kalimat syahadat tersebut oleh pemuda tersebut, ya. Wa kana ala babi hajarun min tilkal ajari dabu ilal arsy, ya. Jadi setiap neraka itu ada batu-batu yang menutupi, yang menghalangi untuk terbukanya pintu neraka tersebut. Lalu apa? Malaikat tersebut membawa batu tersebut, ya, membawa batu tersebut semadabu ila bil arsy. Bersama orang laki-laki tersebut, orang laki-laki itu dibawa sampai ke arasnya oleh Allah, sampai ke arasnya Allah Ta'ala, ya, dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ke arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para malaikat itu membawa itu. Faqala Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya abdi ashhatal asjaro, hambaku, kamu mempersaksikan batu-batu ini, ya, mempersaksikan batu-batu ini 2 kalimat syahadat ini kau bacakan pada batu-batu ini. Falam tudayyi'u haqqaka, aku tidak menyanyiakan hakmu. Fa kaifa udhi'u haqqaka, bagaimana mungkin aku akan menyanyiakan hakmu. Wa ana syahidun ma syahadatuka, sedangkan saya menyaksikan persahadatanmu tersebut, ya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan haknya seorang hamba selagi hambanya tersebut, ya, tidak menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haknya seorang hamba apa? Patuh tunduk dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, patuh dan tunduk atas perintahnya dan tawakal, laksanakan perbuatan sabar, ya, itu haknya seorang hamba. Sedangkan haknya haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha kuasa tersebut, memberi syafaat, memberi perlindungan, pertolongan, dan memberikan kehidupan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal ibadah hamba wajib, maka seorang hamba tidak boleh membantah atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu adkhilhul jannah, para malaikat itu suruh memasukkan
laki-laki tersebut ke dalam surga. Falamma qaraba ilal janani idza abwaba maftuhatun bil muftahi alladhi huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, setelah mau masuk ke dalam surga tersebut, pintu surga tersebut, ternyata pintu surga itu sudah terbuka lebar-lebar dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata pintu surga itu pembukanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah terbuka pintu surga tersebut. Ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan diri kepada batu-batu itu mau masuk ke dalam neraka, sudah dipastikan masuk neraka, ya enggak. Tapi pintu itu sudah mempersaksikan diri, menutupi pintu neraka tersebut, masya Allah. Sehingga para malaikat tidak mampu untuk mengangkat pintu, untuk mengangkat batu tersebut. Itu sekecil itu Allah Ta'ala tidak menyanyiakan hambanya, hak hambanya yang mempersyahadatkan, yang mempersaksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Lah apalagi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Taala tidak akan menyanyiakan haknya seorang hamba. Kada fi Subdatil Wa'idin, hadis tersebut diambil dari kitab Subdatul Wa'idin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dakhaltul jannah faraitu maktuban ala babil jannah salah satu asturin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk surga. Ya, saya masuk surga. Faraitu maktuban ala babil jannah. Dan ternyata di dalam surga tersebut, pintu surganya itu terdapat 3 tulisan. Terdapat tiga tulisan, masya Allah. 3 baris. Ada baris tulisan itu ada 3 bentuk. Jadi surga itu akan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam surga itu, pintu surga itu terdapat ada 3 tulisan. Yang pertama, tulisan pertama, al-awalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tulisan barisan yang pertama itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baris yang pertama. Pintu surga itu ada kalimatnya, 3 kalimat tersebut. Yang pintu pertama itu yang baris yang di atas itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan yang pintu kedua, wasani wajadna ma qadamat warabihana ma akalna wa khasarna ma khalafna bainaha wa bainahu amadan ma khalafna. Sedangkan pintu yang kedua tersebut terdapat tulisan terdapat tulisan wajahna, kami telah mendapatkan apa yang telah kami kerjakan. Wajadna ma qaddamana warabahna ma akalna. Jadi kami telah mendapatkan apa yang kami perbuat, dan kami beruntung, dan kami beruntung dengan apa yang kami makan. Katanya di situ. Jadi ada tulisannya kami telah mendapatkan apa yang telah kami dapatkan. Kami telah mendapatkan apa yang kami telah dapatkan gitu. Jadi apa yang telah kami kerjakan, dan kami beruntung dengan apa yang kami makan. Di dalam surga itu terdapat di situ pintunya itu. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang di sana. Ya. Yang kita akan mendapatkan suatu makan, keberuntungan, kenikmatan tersebut apa yang telah kita kerjakan pada waktu itu di dunia, yang telah kita lalui, yang kita telah tinggalkan tersebut. Amalia yang kita telah tinggalkan nanti kita panen di dalam surganya tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, pada hari ketika tiap-tiap
diri mendapat segala kebajikan, dihadapkannya di mukanya itu mendapat kebajikan itu dihadapkan, ditunjukkan ini. Nah, kebajikanmu ini semuanya kebajikanmu. Keburukanmu juga begini ini. Nah, ini sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan. Begitu juga kejahatannya semuanya akan diperlihatkan. Sesuai dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya dah. Jadi apa yang telah kita perbuat dalam kebajikan tersebut kita itu sudah ditunjukkan oleh Allah Taala. Ini sudah ada semuanya. Ini kejahatanmu itu semuanya itu. Jadi semuanya seluruh alam itu manusia itu melihat kebajikannya. Melihat cikal bakalnya masuk surga dan cikal bakalnya masuk neraka itu mereka itu sudah paham semuanya. Ya. Ia ingin kalau kiranya itu antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Ya, sehingga mereka ini akan berbuat kebaikan terus semuanya. Dan Allah Taala memperingatkan kamu terhadap diri kamu tersebut terhadap siksa-siksa Allah Taala. Tapi mereka tidak mengindahkannya. Maka balasannya itu. Setelah melihat penjelasan, setelah melihat perbuatan yang ada di akhirat tersebut di akhirat tersebut ditunjukkan, mereka itu akan berhandi-handi. Ya, berhandi-handi seandainya kiranya antara kita dengan hari ini ada masa yang jauh, artinya itu mau kalau kita itu ganti berbalik lagi seperti tadi balik lagi lah, kita itu mau balik lagi, aku mau beramal soleh, mau beramal dan lain sebagainya, pokoknya berhandi-handi. Tapi hal semacam itu tidak akan terjadi kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperingatkan kamu terhadap sisaannya, terhadap surganya dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dirinya sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya itu malah meninggalkan hal semacam itu, meninggalkan perbuatan yang jahat tersebut, meninggalkan perbuatan yang baik tersebut, melakukan suatu perbuatan yang jahat. Jadi disitulah. Sedangkan yang ketiga tersebut wasalisu ummatun mudambatun warabun ghafur. Sedangkan baris yang ketiga yaitu umatku itu katanya. Umatku itu mudambatun. Ya. Umatku itu manusia yang berdosa kepada Tuhannya. Maka Tuhannya itu Maha Penyayang. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan suatu perbuatan dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi celakanya orang tersebut yang berbuat dosa tersebut tidak menyadari suatu kesalahannya dan tidak mau bertobat. Itu sudah terukir di situ tuh. Sudah terukir. Ya, sudah terukir 3 baris tersebut. 3 baris itu. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan sesuatu pahala imbalan yang di sana tersebut. Dan makan yang setelah kita itu tinggalkan itu nanti di sana itu akan mendapatkan itu yang sudah itu. Dan baris yang ketiga tersebut bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia-manusia yang berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya. Makanya kalau kita itu dosa, ya kita Maha Pengampun, banyak-banyak Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, jadi kita itu banyak-banyak membaca istighfar. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Orang yang banyak-banyak baca istighfar tersebut berarti orang itu menyadari kesalahannya. Ya, menyadari kesalahannya, kelalaiannya, kekhilafannya. Tapi kalau orang yang tidak sering membaca kayak gitu berarti orang itu sombong, tidak menyadari suatu kesalahannya. Ya, di situ. Al-majlisul al-arba'una, majlis yang ke-40. Fi bayani alamil mauti, ya, di dalam menerangkan sakitnya pada waktu mati, meninggal dunia, ya. Suratul Anbiya, suratul Anbiya, dasar pertama diambil dari suratul Anbiya. Wa ma ja'alna bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imma mitu faumul khalidun. Wa ma ja'alna, dan aku tidak menjadikan li basyarin manusia min qablikal Muhammad sebelum kami Muhammad khuld, yaitu langgeng.
Aku tidak menjadikan manusia itu sebelum kamu itu langgeng Muhammad. Ya. Sebelum kami itu langgeng, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Ya. Hidup abadi itu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah manusia itu akan langgeng? Semuanya tidak bakalan. Ya. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan langgeng? Maka halnya itu tidak akan kekal. Dan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Dan setiap yang berjiwa itu akan mengalami suatu kematian tersebut. Ya. Suatu kematian. Ya. Dan kamu dengan keburukan, kami akan menguji kamu dengan keburukan. Ya. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan itu merupakan suatu fitnah kepada kamu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada kamilah, kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan. Baik buruk itu merupakan suatu cobaan. Kaya, miskin, cobaan. Bahagia, ya enggak, sengsara itu cobaan. Ya. Kere itu cobaan. Ya, yang kaya dicoba dengan kekayaannya. Yang berpangkat dicoba dengan jabatannya. Yang berpengaruh dicoba dengan pengaruhnya. Ya. Terus yang dermawan dicoba dengan kedermawannya. Ya. Bahkan sampai yang kaya sampai yang yang masin atau yang bakhil saja pun dicoba dengan kebakhilannya. Ya. Yang sehat dicoba dengan kesehatannya. Yang sakit begitu pula juga dicoba dengan kesehatannya. Masih ingat tidak dengan aku nih, kata Allah Ta'ala. Masih ingat tidak dengan. Jadi semuanya itu cobaan semua. Ya. Makanya kita itu sebagai umat muslim, umat yang beriman itu jangan selalu menggerutuk. Menggerutuk itu apa? Selalu menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu menggerutuk itu akhirnya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Suudzon. Makanya hadapi cobaan tersebut dengan sabar, lapang dada dan tawakal. Itu. Tidak boleh kita itu menggerutuk. Tiba sakit, diam aja. Nah, diam, tidak usah menggerutuk. Ya. Tiba sakit, diam. Terus kita renungkan sakit kita. Kalau kita sakit itu bisa merasakan nikmatnya. Bisa merasakan nikmat. Tapi kalau orang itu tidak pernah diberi sakit, dia tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Orang sakit itu bisa merasakan nikmatnya sehat. Pada waktu kita sehat, nikmatnya luar biasa. Apapun masuk semuanya. Pedas, asin, pahit, semuanya masuk makanan itu. Tapi begitu kita itu dicoba dengan sakit, ada pembatasan. Ada batasan. Ya enggak, pedas dibatasi. Ya enggak, pahit juga dibatasi. Manis juga dibatasi. Asin juga dibatasi. Begitu kita sehat, non-stop. Ya. Semuanya ada pembatasan. Maka kita wajib tawakal dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan umat muslim tersebut harus bersyukur, karena itu merupakan cobaan semuanya itu. Jadi kita tidak ada salahnya bagi umat muslim tersebut harus pasrah diri. Wa ilaina turja'un, dan semuanya itu dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita itu mau kembali kepada Allah Ta'ala, mempersiapkan diri. Bahwa setiap jiwa itu akan mengalami mati, mengalami suatu kematian tersebut, untuk mempersiapkan diri. Bagi orang yang muslim, bagi orang yang beriman tersebut, orang yang pandai itu orang yang beriman untuk mempersiapkan diri pada waktu menjelang mau kematian. Mempersiapkan diri. Begitu malaikatul maut itu datang, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Dijemput-jemputan. Tapi manakala kita itu tidak mempersiapkan diri, begitu malaikatul maut itu datang, kita gopoh dah. Gopoh dah, merasa sakit, takut, ya enggak, ngeri dan lain sebagainya.
Karena malaikatul maut tersebut pada waktu mendatangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada yang sangat menyeramkan, ada yang halus rumpawan ya, ada rumpawan, ada yang jangka, ada yang buruk dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang akan dicabut oleh malaikatul maut nyawa seseorang tersebut. Manakala nyawa seseorang itu berbuat suatu kebaikan, selalu santun, selalu baik, tutur katanya baik, dia akan mendatangkan malaikatul rahmat. Malaikatul rahmat itu datang, mencabut rohnya dengan damai, dengan kasih sayang. Tapi manakala kita itu selalu berbuat kekejaman, kezaliman, kengerian, fahisya, ya malaikatul maut itu ya begitu datang mukanya kasar, berangasan, menakutkan, pokoknya dibikin setakut-takut mungkin. Setakut-takut mungkin. Ya. Orang yang beriman yang sudah mempersiapkan diri pada waktu kematian tersebut, malaikat itu akan mencabut rohnya dengan sebaik-baik mungkin. Seringan-ringan mungkin. Ya, seringan-ringan mungkin. Jadi, di situ kalau kita itu mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri pada waktu kematian kita. Waktu itu kita persiapkan diri untuk akhirat kita. Jangan kita itu mumpung hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih. Jangan haji mumpung, ya. Kalau haji mumpung susah sekali. Ya. Yuqalu ala mauti, ini qad biduruhul mauti. Yuqalu ma'al malakil mauti sab'una malakan. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu qala. As-salatu 'alan nabiy am hikul lidunubi minal ma'il baridi linar. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, as-salatu 'alan nabi, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi Muhammad itu am hakul lidunubi, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sallallahu ala Muhammad, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Terus membaca la lidunubi minal ma'i barati minal ma'il barati linari. Dibandingkan cepatnya air dingin yang bisa memadamkan api tersebut. Jadi membaca sholawat sallallahu ala Muhammad itu lebih cepat menghapuskan dosa-dosa kita dibandingkan air yang sejuk, air yang dingin untuk menyiram atau memadamkan sebuah api tersebut, api yang membakar, api yang berkobar-kobar tersebut. Jadi cepatnya begitu kita membaca sholawat itu, dosa-dosa kita itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada air yang bisa memadamkan api tersebut. Masya Allah. Terus wassalamu alaihi, membaca salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalu min itqil raqabati, lebih utama dibandingkan kita memerdekakan budak. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membaca itu. Ya, baca itu. Membaca sholawat itu lebih utama, lebih cepat bisa menghapus dosa-dosa kita daripada air yang dingin yang bisa menghapus, yang bisa memadamkan api tersebut. Dan membaca salam, ya, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus dibandingkan kita memerdekakan seorang budak. Budak itu tawanan, orang tawanan itu dimerdekakan, ditebus. Itu lebih bagus itu. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya lebih bagus kayak itu, Masya Allah. Jadi pahalanya luar biasa itu. Terus fa'akbitu yuqalu shifa'u syarib ada shifa'u syarib yuqalu ma'al malakil mauti sab'una malakan minal malaikati rahmati wa sab'una minal malaikatil adab. Ya, dikatakan kata dari kitab Shifa'u Syarif tersebut,
Bahwa dikatakan yuqalu ma'al malaikatil mauti, tidak. Dikatakan bahwa malaikatul maut itu memiliki bawahan. Malaikatul maut itu ya enggak. Apa malaikat maut itu apa Israfil ya? Ya. Kalau Israel sangkakala apa Israfil sangkakala Israel mau menjabut rohnya para hamba Allah Subhanahu wa taala. Israel ya. Al Israfil kan trompetnya Israel. Jadi Israel itu memiliki bawahannya, ajudan-ajudannya itu yaitu 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat azab. Jadi bawahnya malaikat Israel itu 70 malaikat rahmat, 70 malaikat azab. Bagi malaikat rahmat yang menjabut orang-orang yang beriman pasti menggunakan malaikatul rahmat. Ya, maka malaikat rahmat tersebut akan datang menyambut sebaik-baiknya cabutan tersebut. Dia merupakan bentuk yang setampan-tampannya, sejangak-jangaknya, dan mencabut rohnya seorang muslim itu dengan pelan, dengan sebaik-baiknya. Ya, sedangkan malaikatul azab tersebut fungsinya digunakan yaitu untuk mencabut orang-orang yang berangasan, yang zalim, yang melaksanakan suatu perbuatan mungkar. Ya, yang zalim tersebut. Itu malaikatul azab dan menyerupai manusia atau bentuk yang sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, semenakut-nakutinya. Ya, malaikat. Ketika dia mencabut roh seorang mukmin, maka dia menyerahkannya kepada malaikatul rahmat. Jadi malaikat Israel itu begitu mau mencabut rohnya orang muslim, orang yang beriman, maka dia akan mengutus malaikatul rahmat. Nah, sana cabut tuh. Nah, dengan baik ya, baik-baik saja. Ya, menyerahkan kepada malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu mengembirakannya dengan surga dan pahala serta membawa naik ke langit sampai setinggi-tingginya pada surga Iliyin. Ini malaikat rahmat itu naik ke surga sampai ke surga Iliyin tersebut. Dan apabila dia itu mencabut nyawa orang kafir, dia menyerahkannya kepada malaikat azab, malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat itu membawanya ke neraka Sijin sampai tempat yang paling rendah dan hina. Masya Allah, sampai tempat yang paling rendah dan hina. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri, jangan takut. Lagi ramah malaikat rahmat tersebutlah yang membawa kita. Roh ini orang-orang roh-rohnya orang muslim tersebut langsung diangkat sampai ke atas terbesar ke surga Iliyin tersebut sampai ke sana. Wa idza qabidal ruhul kafiru dafuha ila malaikatil adab sumaya yarudduna ila sijin ila asfali safilin. Masyaallah. Begitu nyabut roh-rohnya orang yang berbuat jahat, orang yang zalim, orang yang berbuat mungkar tersebut, orang yang berbuat fahisyah, maka dia mengutus malaikat Zabaniyah nyabut rohnya hingga masuk ke dibawa ke neraka Sijin sampai ke rendah-rendahnya min asfali safilin tersebut. Min asfali safilin, masukkan di situ. Masukkan di situ. Mudah-mudahan kita itu jangan sampai ya. Jangan sampai ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barangan ada juga sih kadang-kadang lihat orang-orang yang seenaknya itu, barangan aku barangan saya itu mau masuk neraka enggak apa-apa, banyak kawan-kawan. Jangan ngomong kayak gitu. Omongan itu doa. Kau belum pernah merasakan pahitnya di dalam neraka. Kau belum pernah merasakan siksaan di dalam neraka. Siksaan neraka tersebut yang paling ringan-ringannya tersebut, manakala telapak kaki kita itu dimasukkan ke dalam neraka tersebut, otaknya mendidih itu paling ringan. Paling ringan tuh. Otaknya mendidih. Boro-boro mau ngajak kawan-kawan berminum-minuman tersebut. Ini kan omongan orang-orang kayak gini kan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak percaya dengan api neraka tersebut. Nanti balasannya itu.
malaikat Jabaniyah yang akan datang tersebut, dia akan menjumpai dia tersebut. Cabut dengan susah ini. Bercabut dengan susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjabut kita roh kita tersebut dengan baik. Kita mati dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu ya. Sering-sering kita berdoa, kita minta husnul khatimah dalam sakaratul maut kita tersebut. Tapi kalau kita sering berbuat baik, insya Allah dalam sakaratul maut kita itu pasti husnul khatimah. Intinya di situ. Walaupun kita itu hafal doa kayak gitu, tapi kita itu tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kebaikan itu tidak bakalan. Ya, kita doa kayak gitu terus, tapi sementara kita itu perbuatannya itu bertolak belakang dengan doa itu. Ya, matinya ya sama juga. Artinya juga sengsara. Tapi kalau kita itu walaupun tidak hafal kayak gitu, insya Allah kalau kita itu berbuat baik, kita itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk kematian, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baidi jalalika adim sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina masyana ala ikhwanina wali ma'alina jamil muslimina semat mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kasiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana ala muradas man la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshif 'anna minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana ala muradas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dengan kafarat maulid subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.